Eh, Setelah mengikuti kegiatan kemarin, dalam benak saya, Gorontalo menuju nol status rekam KTPL. Pemilihan kepala daerah tinggal menghitung hari, 22 hari lagi. 3 kabupaten di Provinsi Gorontalo ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Seperti apa kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum, terutama dari masalah data, kemudian perekaman KTPL dan sebagainya. Kita kembali akan berbincang dengan Bung Firian Asis, Komisioner KPU RI, yang entah sudah berapa kali ke Gorontalo ini. Iya, berkali-kali. Iya, berkali-kali. Berarti memang ya semoga memang betah di Gorontalo, apalagi setelah makan nila bulo ya. Iya. Sudah makan nila bulo? Sudah. Alhamdulillah. Ini bukan orang Gorontalo tapi doyan nila bulo. Oh, saya orang Gorontalo. Oh, iya ya, kan sudah berkali-kali ke sini. Iya. Ya, selamat datang di podcast Lantai 4. Kita ini saya sangat optimis juga ya ketika melihat atau mendengarkan pernyataan dari Gubernur Gorontalo terkait dengan perekaman KTP elektronik di Gorontalo yang bisa mencapai 0% untuk pemilih yang belum merekam KTPL itu bisa sampai 0%. Sekarang datanya ini saya melihat data 7.071 di Kabupaten Gorontalo yang belum merekam, kemudian 1.934 di Bonebolango dan 711 di Pohuwato. Jadi ada sekitar 8.716 pemilih di 3 kabupaten di Gorontalo ini yang belum melakukan perekaman KTPL. Nah, kalau melihat pernyataannya Pak Gubernur kemarin bahwa beliau mendorong bahkan membadani perekaman KTPL ini, kira-kira bagaimana menurut Bung Firian? Ya. Kak Femi, baru pertama kali saya mendengar ada gubernur yang punya kebijakan sedemikian progresif yang maknanya adalah luar biasa. Ya. Saya hampir tiap minggu di masa pandemi ini pun juga bekerja, dan sebagian waktu saya mendorong karena ini pilkada, maka penting kami memastikan berbagai daerah siap untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2020. Salah satunya terkait dengan isu status rekam KTP elektronik. Kita ketahui syarat menjadi pemilih nanti datang ke TPS membawa KTP elektronik atau suket, dan masih ada merata di seluruh daerah. Sepengetahuan saya sampai hari ini belum ada yang status rekam KTP elektroniknya 0. Ada juga pandangan rasa-rasanya sulit 0 karena dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang enggan. Namun hal itu menjadi berbeda ketika kami ke Gorontalo. Kegiatan kemarin yang diinisiasi oleh Gubernur Gorontalo dan KPU Gorontalo bagi saya itu cermin kesungguhan pemimpin daerah melayani rakyatnya. Mengapa demikian, Kak Femi? Karena KTP elektronik ini terlepas dari kontroversinya adalah instrumen administrasi kependudukan yang menjadi jembatan, menjadi pintu masuk atau akses rakyat mendapatkan hak-haknya lebih jauh lagi. Jadi KTP elektronik ini sejatinya adalah hak rakyat untuk terregistrasi dan kemudian mengakses kegiatan-kegiatan atau program-program pembangunan lainnya. Maka ini sifatnya fundamen bagi kami. Salah satunya adalah untuk penyaluran hak pilih. Dengan demikian, apabila masih ada rakyat atau pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau paling tidak belum merekam, dan terlebih lagi sangat mungkin dan biasanya yang saya temui di berbagai daerah, kondisi masyarakat dengan status belum rekam itu sebagian besar diantaranya adalah kaum marginal, kaum miskin, kaum lansia, yang sejatinya mereka itu butuh pelayanan sosial dari negara. Dengan demikian, kalau mereka statusnya belum rekam, mereka
tidak mendapatkan tempat yang layak, belum mendapatkan tempat yang layak karena kondisi KTP elektronik yang belum dimilikinya. Dengan komitmen Pak Gubernur, dan alhamdulillah saya dapat informasi dari rekan-rekan KPU Provinsi Gorontalo, memang luar biasa kerjasama sinergisitas berbagai lembaga yang terkait dengan penyelesaian perekaman KTP elektronik, mulai dari Dukcapil, kemudian komitmen kepala daerah, dan tentu jajaran kami yang turut berjibaku bersama-sama. Misalnya kasus Pahuwato, kami mendapat informasi teman-teman PPK PPS itu sampai menggunakan gerobak membantu pemilih untuk datang ke salah satu kantor, kalau saya tidak keliru kantor kecamatan, guna dilakukan perekaman. Jadi dari daerah terpencil ini menggunakan gerobak. Iya, jadi sangat aktif. Dan kondisi ini kemudian mematahkan pandangan, rasa-rasanya tidak mungkin status rekam KTP elektronik ini menjadi nol. Dan di Indonesia, sepengetahuan saya, paling tidak 309 yang menyelenggarakan pilkada atau yang ada pilkada, belum ada satupun daerah yang status rekam KTPL pemilih nol. Kalau di Gorontalo, dengan kondisi yang kemarin dan yang saya ikuti, saya melihat ruang Kabupaten Pahuwato berpotensi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang status rekam KTPL untuk pemilih nol. Provinsi Gorontalo juga punya peluang menjadi provinsi menuju status rekam KTPL pemilihnya itu juga nol. Yang maknanya tugas memberikan pelayanan dasar secara administrasi kepada rakyat dan warga negara yang ada di daerah ini itu selesai 100%. Itu tuntas. Dan kalau itu terjadi, buat kami hal yang luar biasa, dan kami akan terus mendorong apa yang disampaikan Pak Gubernur itu bisa sama-sama kita wujudkan dalam waktu dekat ini. Ya, dari semua pelaksana pilkada dari 309 ya tadi ya. Ya, itu kalau lihat presentasi yang belum merekam KTPL, mana yang paling besar dan mana yang paling kecil? Secara umum, jumlah status belum rekam kondisi terakhir 1 juta. Dari 100 juta 359 ribuan pemilih di DPT, ada 1 juta. Sebelumnya 1,7. Data tadi pagi saya terima update dari teman-teman Sekretariat Jenderal, tersisa 1 juta atau 1%. Nah, meski demikian menjadi unik dan menjadi menarik ketika kerja teman-teman itu menurut saya bukan hanya mengejar menuju nolnya, tapi caranya. Jadi teman-teman di sini bukan hanya sekedar mengubah status dari belum rekam menjadi rekam atau punya KTPL, melainkan tidak merubah status belum rekam kecuali melihat pemilih menunjukkan KTP elektroniknya. Bahkan teman-teman KPU di Bone Bolango misalnya ingin turut pula membantu Dukcapil mendistribusikan KTP elektronik. Upaya-upaya tersebut semata-mata karena KPU beserta jajarannya ingin betul-betul melindungi hak pilih warga negara. Kami tidak ingin di hari pemungutan suara ini menjadi masalah. Dan kita masih punya waktu kurang lebih Hamin 22 atau katakanlah 22 hari lagi menuju 9 Desember. Dan bila itu terjadi menuju 0, kami berencana akan datang kembali ke Provinsi Gorontalo. Ya, targetnya kapan ini menuju 0 ini? Kita serahkan dengan kondisi lapangan dan kondisi teman-teman. Tapi Ya, saya kalau termasuk melihat progres teman-teman, peluang itu ada di minggu ini untuk Kabupaten Pahuwato. Tapi kita belum tahu secara detail ya. Tapi secara kalkulasi dan kondisi Dukcapil yang luar biasa, jajaran KPU PPK PPS yang luar biasa, dan saya juga melihat ada keinginan masyarakat, prasyarat itu terpenuhi, sepertinya punya kesempatan atau peluang itu terbuka di minggu ini.
Iya, saya melihat ini perekaman KTPL ini kan bukan hanya digunakan untuk memilih saja, tetapi kan ketika warga punya KTPL itu mereka bisa terlayani untuk semua kepentingan mereka. Iya, jadi ini jalan untuk menuju ke sana. Nah, KPU itu sudah membuka jalan. Kemudian tadi diceritakan terkait dengan proses yang dilakukan oleh teman-teman di PPS maupun PPK dan ya jajaran penyelenggara pemilu itu seperti yang sudah disampaikan Pak Gubernur bahwa kita harus jemput bola, harus mendatangi. Kemudian seperti di Pohuwato tadi mereka membawa gerobak untuk membawa pemilih untuk merekam KTPL. Kemudian kalau misalnya dengan adanya instruksi gubernur seperti sekarang ini mungkin ya harus didatangi ke rumahnya masing-masing misalnya atau dikumpulkan di kantor desa. Ya. Leading sektornya tetap Dukcapil. Dan Dukcapil bekerja sesuai dengan kondisinya, mulai dari ketersediaan alat, sumber daya manusianya, termasuk akses jaringan dan instrumen peralatan lainnya. Kalau ini sudah terpenuhi, barulah hal lain. Karena untuk yang pertama tadi tidak mungkin KPU terlibat lebih jauh. Yang kedua, terkait dengan sosialisasi, mengajak masyarakat datang atau menjemput masyarakat datang atau kerja-kerja lain yang terbuka untuk kami lakukan, pasti kami lakukan. Dan itu yang sekarang sedang terjadi. Dan kami sangat mengapresiasi rekan-rekan di Provinsi Gorontalo sungguh-sungguh menuju itu. Jadi setelah mengikuti kegiatan kemarin, dalam benak saya Gorontalo menuju 0 status rekam KTPL. Iya, pekan ini. Iya, untuk Pohuwato pekan ini. Untuk Pohuwato pekan ini. Untuk Kabupaten Gorontalo itu agak besar ya jumlahnya Kabupaten Gorontalo. Iya, ada 2 langkah yang secara teknis bisa dilakukan. Kemarin saya juga kagum dan terlihat ini bagian dari komitmen gubernur, langsung bertanya masalahnya apa dan langsung disanggupi untuk diberikan dukungan. Namun pendekatan lain yang mungkin ya ini bisa ditimbang oleh jajaran yang menangani perekaman KTP elektronik atau dari pemerintah daerah, misalnya sinergi antar kabupaten kota. Yang tidak pilkada ada 3. Setahu saya seluruh kabupaten kota Dukcapil didorong melakukan itu. Namun dalam konteks tertentu perlu menimbang ada daerah prioritas. Salah satunya adalah yang sedang pilkada. Nah, apakah mungkin ini sebagai katakanlah hal yang terpikir secara manajerial atau taktisnya, apakah mungkin misalnya sumber daya yang ada di 3 kabupaten yang tidak sedang pilkada itu sementara waktu mendukung satu kabupaten yang jumlah status belum rekamnya itu cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Maksudnya cukup tinggi untuk konteks Gorontalo ya, sekitar 7.000 lebih. 7.071. Kalau Bone Bolango 1.000 menurut saya dengan alat yang ada memungkinkan bisa selesai. Jadi misalnya 3 kabupaten sumber dayanya untuk 2 minggu kurang lebih itu mendukung Kabupaten Gorontalo misalnya. Maka kita ada punya 4 kelompok paling tidak. Iya. Kota Gorontalo misalnya lebih dekat dari kabupaten, kemudian Gorontalo Utara lebih dekat juga, mungkin bisa. Iya, nanti bisa pemetaannya bisa per kecamatan atau pendekatan lain, namun secara kalkulasi lapangan memungkinkan. Dengan 1 menangani 6.000, kemudian ditambah 3, 4 menangani 6.000, maka posisinya setara dengan Bone Bolango. Bone Bolango, iya. Bahkan lebih rendah lagi karena Bone Bolango itu kalau tidak salah kemarin 1.900. Ya, ini sekarang 1934. Ya, kalau Kabupaten Gorontalo dibantu oleh 3, maka rata-rata sekitar 1.200. Bisa. Jadi bisa berada pada posisi yang sama. Iya, ini hanya sampai di perekaman saja atau sampai di pencetakan? Karena kalau tidak salah ada ini ya kebijakan untuk mengeluarkan suket itu sudah tidak ada lagi atau masih bisa? Ya, sebelumnya dengan kondisi yang ada di masa lalu, setelah perekaman dikeluarkan dulu suket karena perlu
penunggalan dan proses cetak KTP elektronik kalau saya tidak keliru di Jakarta. Seiring waktu sekarang sudah ada perubahan kebijakan serta kemampuan adaptasi teknologi sehingga kebijakan Dukcapil yang kami ketahui tidak lagi mengeluarkan suket, namun mengeluarkan KTP elektronik. Meskipun di beberapa tempat masih ada dengan istilah lain. Bukan suket namanya? Bukan suket tapi istilah lain. Tapi itu dibolehkan? Itu kewenangannya Dukcapil, kami hormati. Bagi KPU, entah itu jadinya KTP elektronik, kalau bisa KTP elektronik itu lebih baik. Kalaupun belum masih dalam bentuk suket atau sejenisnya, itu pun kami hormati. Yang penting kedudukannya sama? Iya, bagi KPU sesuai dengan norma kami dalam regulasi kita itu demikian adanya dimungkinkan. Gitu. Saya membaca artikel di salah satu media terkait dengan pernyataan dari Kemendagri ya, terkait dengan data KPU. Katanya data KPU itu tidak dijelaskan secara mendetail. Misalnya masih sekian yang belum melaksanakan perekaman iktp atau KTPL, tetapi tidak jelas misalnya di kabupaten mana berapa, di kabupaten mana itu tidak disebutkan. Oh iya, saya pikir kita kan KPU RI ya Mbak ya, bisa saja kita buka dan data itu sebenarnya dari lapangan. Di setiap daerah, sepengetahuan kami, KPU selalu berkoordinasi dengan Dukcapil. Seperti misalnya kasus di Pahuwato. Status atau jumlah status pemilih belum rekam, Pahuwato itu lebih rendah daripada Dukcapil. Yang maknanya setiap kabupaten kota itu selalu berkoordinasi. Jadi kami memang hanya menyampaikan rekapnya karena kami mendorong penyelesaian dan fokus kerja itu harus ada di kabupaten kota sebagai leading sektor dalam pilkada. Kami hanya menyampaikan rekap, bisa dikonfirmasi di kabupaten kota tersebut. Bisa jadi Dukcapilnya yang bisa langsung koordinasi dengan KPU masing-masing. Bukan hanya bisa, sudah berlangsung dan terus berlangsung. Ya, tapi selama ini kalau melihat hasil evaluasi ya di daerah-daerah, apakah memang data Dukcapil sama KPU itu sama? Sangat mungkin ya, dan seringnya berbeda. Namun mari kita lihat perbedaan itu secara dalam konteks yang proporsional. Mengapa saya bilang demikian? Karena pendekatan atau ukurannya serta waktunya terjadi perbedaan. Sebagai gambaran, menurut data Dukcapil, pengurusan administrasi pindah penduduk setiap hari itu sekitar 10.000 se-Indonesia. Sehingga kalau kita jumlah saja, misalnya beberapa hari saja, itu pasti mengalami perubahan. Di sisi lain, KPU bekerja dengan pendekatan sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selain menggunakan pendekatan administrasi kependudukan, juga harus beranjak dari kondisi nyata. Itu ada di pasal 58 ayat 3 di bagian penjelasan, yang maknanya adalah akurat, mutakhir, komprehensif, itu harus terpenuhi. Nah, dengan perbedaan itu menghasilkan perbedaan data. Namun kita berharap perbedaannya tidak jauh. Dan itu bisa menjelaskan. Jadi kita sebaiknya melihat perbedaan data itu secara mendalam. Kalau hanya jumlahnya saja, nanti bisa bias. Gitu. Tapi kalau di Gorontalo saya lihat itu Dukcapilnya memang sangat proaktif juga, seperti Bone Bolango itu dari dulu, sejak masih saya di sana itu sangat kebetulan kepala Dukcapilnya sampai sekarang masih yang itu, sempat diganti lagi, dia lagi. Jadi memang kalau ini saya optimis ini bisa tercapai. Tetapi Kabupaten Gorontalo mungkin dengan dibantu oleh kabupaten terdekat itu bisa dicapai juga, menjadi mungkin dan insya Allah 0 itu akan tercapai ya untuk Gorontalo. Kami selalu apresiasi Dukcapil di daerah yang berorientasi kepada penyelesaian masalah. Jadi di banyak tempat, hampir semuanya itu jajaran Dukcapil dan KPU memang bersinergi sejak awal. Bersinergi, berorientasi menyelesaikan agenda ini, meskipun tantangannya juga tidak sedikit, banyak. Namun mudah-mudahan dengan dimulai dari Provinsi Gorontalo ini bisa memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan pandangan, sekaligus juga mengeliminir
cara pandang yang kurang pas, bahwa rasa-rasanya sulit status rekam KTP elektronik ini nol. Kita ingin buktikan, dan kesempatan itu sekarang ada di depan mata, paling tidak di depan mata untuk Kabupaten Pohuwato yang pertama, menyusul 2 kabupaten lainnya, menjadi kabupaten pertama yang menyelesaikan status rekam KTP elektronik nol. Dan jadi provinsi yang pertama. Dimungkinkan. Ya, amin. Ya. Iya, kalau misalnya, jadi setelah mereka memiliki KTP itu kan sudah ada jaminan bahwa dia sudah bisa menggunakan hak pilihnya nanti. Tetapi kalau sampai hari H kemudian KTP elektroniknya belum atau dia belum melakukan perekaman KTPL, itu ya pasti akan jadi gugatan lagi nih untuk KPU. Iya, menjadi persoalan. KPU berdasarkan regulasi hanya bisa mengizinkan pemilih dengan status sudah rekam KTPL atau sudah memiliki KTPL yang bisa menggunakan hak pilih. Selain itu tidak bisa. Selain itu belum bisa. Iya, kalaupun ada surat keterangan misalnya, itu ya memang kebijakan dari Dukcapil. Iya. Entah surat keterangan atau apa namanya, yang penting sama. Ya, kemudian ini kan sudah semakin dekat untuk 9 Desember ya, 22 hari lagi. Saya yakin bahwa itu akan tercapai, walaupun mungkin di daerah-daerah terpencil apakah Dukcapilnya akan jalan bersama-sama PPS atau bagaimana, itu tinggal teknis saja ya yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di bawah. Ya. Memang ini Mbak, ada tantangan yang ekstrim ya. Sebagai contoh, jajaran kami menemukan masih ada, namun tidak banyak, warga negara pemilih dengan kondisi belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali. Dan ini ada di sejumlah daerah. Ini kondisi yang paling ekstrim, belum memiliki sama sekali. Yang kedua, pernah memiliki namun lama sekali. Di satu daerah saya dikirim teman-teman foto KTP masa lalu. Yang punya itu katanya. Yang masih warna kuning itu. Iya. Masih itu. Masih ada. Nah, itu lebih baik. Ada lagi yang tidak punya sama sekali. Ini menjadi berbeda dengan kondisi yang sekarang ada di sini. Dan itu tentunya bukan proses 1-2 hari. Iya. KPU tanggal 4 November melaunching gerakan dukung rekam KTPL untuk Pilkada serentak 2020. Iya. Yang maknanya ini beranjak dari analisis kami. Yang pertama, kami ingin melindungi hak pilih warga negara secara utuh. Yang kedua, kami ingin fokus bekerja, turut membantu menyelesaikan apa-apa yang masih kurang. Tentu tidak ada manusia yang sempurna, pun tidak ada lembaga yang sempurna. Kami juga punya kekurangan. Namun, orientasi untuk melindungi hak pilih warga negara itu menjadi prioritas utama kami, karena itu hak dasar. Dan itu tugas konstitusional bagi KPU. Maka kami, meskipun ada pihak yang bilang begini, loh itu kan bukan kerja KPU. Memang itu kerja rekan-rekan kami di Dukcapil. Namun tidak bisa kami membiarkan teman-teman Dukcapil di daerah dengan kondisi tertentu yang memang memungkinkan ada ruang dan terbuka dan membuka diri untuk kita dukung. Maka kami memilih opsi mendorong rekan-rekan di daerah mendukung penuh penyelesaian perekaman KTP elektronik yang leading sektornya sekali lagi adalah rekan-rekan kami di Dukcapil. Iya, potensi untuk warga yang tidak memiliki administrasi kependudukan itu di Kabupaten Gorontalo itu sebenarnya ada suku Polahi. Tapi semoga saja Dukcapilnya bisa menembus ke sana, dan itu sudah masuk, yang pasti KPU sudah mendata itu. Karena tempatnya sangat terpencil. Begitu? Iya, ada suku Polahi namanya. Jadi itu di daerah Boliohuto di Kabupaten Gorontalo. Cuman saya belum dapat informasi juga apakah itu teman-teman KPU sudah ke sana atau bagaimana, dan ya mungkin sudah ke sana ya. Sangat mungkin sudah. Iya, sangat mungkin, karena kita saja wartawan bisa ke sana. Karena ya, bagi kami semakin tempat itu sulit diakses, itu semakin menantang. Semakin mudah, ya. Jadi, semakin mudah untuk dideteksi. Iya, semakin mudah untuk dideteksi, dan kami semakin tidak akan membiarkan. Jadi di berbagai daerah
tempat-tempat terpencil itu menjadi perhatian untuk turut diselesaikan. Iya. Kemarin Bung Firjan sempat mengatakan bahwa ada beberapa daerah ya, selain di Gorontalo, ada beberapa daerah yang alat cetaknya rusak. Oh, iya. Itu sudah didata, ada berapa banyak yang rusak, kemudian solusinya apakah dilakukan seperti yang solusi disampaikan tadi untuk Gorontalo atau bagaimana? Ya. Sekali lagi, leading sektor perekaman KTP elektronik adalah Dukcapil. Ya. Jadi kami mendengar laporan dari daerah, dan itu juga kita sampaikan sebagai kondisi yang ada di daerah. Namun berapa jumlahnya secara utuh, kemudian hal-hal lain, tentu itu menjadi domain dari Dukcapil dan pemerintah daerah. Nah, kami berharap hal-hal semacam ini bisa teratasi. Melihat teladan dari Pak Rusli Habibie, sepertinya bila ada kebijakan dari pemerintah daerah, hal-hal seperti itu bisa segera terselesaikan. Ya, mestinya ada kebijakan begitu ya, semua daerah. Oke, yang terakhir ya. Ini menuju 9 Desember ada 12 hal baru di TPS. Ini sudah sering disosialisasikan sebenarnya, tapi saya ingin juga ini disampaikan di sini. Ya. Poin pentingnya adalah setelah kita 11 minggu negara ini, kurang lebih 11 minggu diam di rumah, bekerja dari rumah atau work from home, belanja dari rumah, beribadah dari rumah, bahkan untuk umat Islam peristiwa yang tidak akan pernah kita lupakan sama-sama, sholat Idul Fitri dari rumah, itu berakhir di awal Juni sebagai catatannya. Sebelum awal Juni KPU pun mengambil sikap menunda pilkada karena semuanya harus dari rumah. Ketika kegiatan semua dari rumah ini berakhir di akhir Mei, awal Juni sudah mulai berlangsung lagi, beribadah kembali ke rumah ibadah, bekerja juga di kantor, belanja juga ke pasar, semuanya dilakukan dengan satu pendekatan baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Kurang lebih sudah 24 minggu ini berjalan. Masjid-masjid bukan hanya sholat Jumat, namun ibadah fardu lainnya, sholat fardu lainnya berjalan berjamaah. Teman-teman di gereja juga seperti itu. Saya sekitar 3 hari yang lalu ke salah satu gereja sosialisasi. Bangku tempat duduknya itu ada pengaturan jaga jarak. Rasa-rasanya saya tidak mendengar sampai hari ini, di berbagai kesempatan saya selalu confirm tentang hal ini. Informasi laporan ada klaster gereja atau rumah ibadah. Itu maknanya kita bisa melanjutkan hidup kita secara keseluruhan dan secara utuh dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Maka itu pula yang dilakukan oleh KPU, sehingga pemilih dan masyarakat tidak perlu khawatir datang ke TPS, tidak perlu bimbang datang ke TPS selama mau mengikuti apa-apa yang sudah KPU gariskan, yang semata-mata tujuannya adalah keselamatan warga negara, melindungi hak pilih warga negara, memberikan pelayanan terbaik. Bisa kita kelompokkan dalam beberapa hal. Kelompok pertama menyangkut apa-apa yang perlu dilakukan oleh pemilih, mulai dari memakai masker, datang sesuai waktu yang sudah disarankan. Jadi kami mendistribusikan waktu kehadiran di pagi. Ada pembagian waktu itu. Supaya meminimalisir kerumunan. Yang ketiga, diharapkan juga datang ke TPS membawa pulpen sendiri. Yang keempat, datang ke TPS dengan komitmen untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada di TPS. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok penyelenggara. KPU sudah membatasi usia badan ad hoc sesuai rekomendasi gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Yang kedua, KPU tidak merekrut jajaran KPPS yang memiliki kondisi penyakit komorbid demi kebaikan yang bersangkutan. Yang ketiga, hanya petugas KPPS yang sudah di rapid test dengan hasil non-reaktif yang boleh bertugas. Yang keempat, KPPS menerapkan atau menggunakan 3 APD.
sarung tangan, masker, pelindung wajah. Yang kelompok ketiga, kelompok areal TPS. Kita siapkan sarana cuci tangan di pintu masuk dan pintu keluar. Kita siapkan termogan guna memastikan pemilih suhunya berapa. Kalau di atas 37,3, kita sudah siapkan bilik tersendiri. Tidak perlu berkumpul seperti kegiatan TPS umumnya, namun untuk yang bersangkutan langsung menggunakan hak pilih dan kembali ke rumah untuk kemudian melakukan pengecekan apakah terinfeksi COVID atau tidak. Berikutnya, areal dalam TPS sudah dibuat posisinya berjarak 1 meter, seperti kursi tunggu dan sejenisnya. Selanjutnya, setiap pemilih diberi sarung tangan plastik sekali pakai. Terakhir, kita siapkan tinta yang akan diberikan kepada pemilih tidak lagi dengan celup tapi tetes. Nah, hal-hal ini kita lakukan dalam kerangka menjamin hak pilih warga negara di masa pandemi COVID. Insya Allah kami sudah mendesain ini, menganggarkan ini, menyiapkan ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan komitmen kita sama, pemilih juga demikian, pun saksi juga demikian. Kalau ini semua terjadi, Kak Femi, 9 Desember kita bisa mempertontonkan kepada publik bukan hanya partisipasi pemilih datang ke TPS, tapi sekaligus juga kehadiran pemilih ke TPS dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19 yang maknanya ada kondisi masyarakat tertib dengan protokol kesehatan. Yang maknanya adalah kita menyajikan dan saling contoh menyontohkan. Kalau hanya sendiri kan kayak nggak asik. Misalnya cuma saya sendiri pakai masker, malu. Tapi kita akan merasakan bahwa lingkungan kita ini sudah disiplin dan kemudian mari kita jaga disiplin itu. Sekarang kalau sendiri tidak pakai masker malah risih. Iya. Nah, kegiatan itu kalau berjalan sesuai dengan protokol, maka TPS itu bukan hanya menjadi tempat pemungutan suara, tapi tempat percontohan. Satu hari masyarakat datang ke TPS, disitulah cermin kehidupan sosial dalam satu hari menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Iya, sebenarnya sekarang ini KPU sudah sukses menjadi agen perlawanan terhadap COVID. Kalau di Gorontalo ya, saya lihat kalau di Gorontalo, karena untuk kampanye saja memang mereka meniadakan, tidak mengadakan kampanye rapat umum karena memang tidak bisa. Tapi kalau melihat di daerah-daerah lain, daerah tetangga di Sulawesi Utara, saya lihat di Bualtim misalnya, itu bayangkan waktu kampanye itu sampai berapa jauhnya itu kerumunan itu tetap dilakukan. Nah, kalau di Gorontalo saya belum pernah melihat kampanye sebanyak itu. Bagaimana dengan yang daerah-daerah tetangga itu yang jumlah yang datang kampanye itu sangat banyak dan alasannya mereka tidak mengundang, mereka datang sendiri. Ini jadi masukan bagi kami, Kak Temi, nanti kami akan sampaikan ke teman-teman Sulut, bukan hanya Sulut tapi semuanya, bahwa tidak boleh kendor menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Presiden pun kemarin menegaskan itu. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, yang salah satu turunannya adalah penerapan protokol kesehatan COVID-19 tidak pandang bulu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, sudah berbagi di sini, berbagi informasi dan sudah meluangkan waktu yang kedua kalinya. Semoga tidak bosan-bosan ke sini. Oh, tidak. Ya. Mudah-mudahan akan datang yang ketiga kalinya. Dan tema kita, kegiatan kita syukuran. Ya, syukuran. Ada kabupaten yang sudah berada pada posisi 0 untuk status rekam KTPL pemilih. Dan saya akan turut mempush gubernur ini untuk bisa. Ini komitmen bersama. Ya, komitmen bersama. Kalau misalnya penyelenggaranya, kemudian pemerintahnya dan pesertanya komitmen, pasti ini akan tercapai insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.